Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Almus, selamat datang di Almus Podcast. Gimana nih kabarnya? Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pondok pesantren. Buat kalian yang mau tahu gimana sih kehidupan di pondok pesantren, apalagi pondok pesantren akhir-akhir ini kan lagi viral nih ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang sangat keren. Beliau adalah salah satu santriwati pondok pesantren terpadu Al-Mustafawiyah yang berprestasi. Langsung kita sapa aja teman-teman. Halo Kak Nuna. Hai. Gimana nih Kak Nuna kabarnya? Baik, alhamdulillah. Aku mau nanya nih Kak Nuna. Boleh. Gimana sih first impression Kak Nuna atau pandangan Kak Nuna di pondok pesantren ini? First impression aku pasti keren banget dan abis itu kayaknya selama aku cari pondok dulu pas aku SMP, kayak Amus tuh yang paling perfect deh buat aku. Pertama dari lingkungannya, dari cuacanya, terus mungkin dari orang-orangnya, dari guru-gurunya, dari teman, dari kelas. Itu keren banget sih, itu first impression aku ya buat Almus. Kalau di pondok pesantren terpadu Al-Mustafawiyah tuh organisasinya apa aja sih Kak? Organisasinya itu dulu pas aku masih SMP, aku ikut OSIS. Dan kalau misalnya kita udah naik jenjang nih ke SMA, itu ada yang namanya OSMA atau Organisasi Santri Ma'had Al-Mustafawiyah. Biasanya itu tuh kita jadi OSMA tuh di kelas 11. Kayak gitu. Jadi pas aku belum jadi OSMA, aku baru OSIS. Jadi OSMA-nya next, karena aku baru kelas 10 sekarang. Kira-kira Kak Nuna kalau misalnya nanti udah kelas 11, mau jadi OSMA apa nih Kak Nuna? Apa aja sih boleh ya, tergantung yang milih dan tergantung akunya juga sih sebenarnya. Bagus. Kalau boleh tahu nih Kak, motivasi awal kakak atau alasan kakak masuk ke ini apa sih, ke pondok pesantren ini? Motivasinya karena pertama, ini aku berjujur ya, aku masuk pondok pesantren itu nggak ada tuntutan sama sekali dari orang tua, 0% pun, itu nggak ada sama sekali. Aku tuh masuk pondok pesantren karena aku tuh terinspirasi sama kakak aku, shout out to my sister, dan aku tuh 3 bersaudara, perempuan semua nih, sama tuh kakak aku mondok tapi bukan di sini, di luar. Dan pas itu tuh aku nganterin kakak aku tuh juga penasaran gitu. Pondok tuh kayak gimana sih? Pondok tuh apa sih? Kayak serem gak sih? Kayak ini itu gak sih? Terus kayak aku tuh pas nganterin kakak aku tuh kayak, ih sumpah kayaknya mondok seru deh. Kayaknya seru gitu buat komunikasi bareng, buat bikin teman-teman bareng, buat bikin experience baru juga gitu kan. Nah, terus habis kayak gitu, aku tuh nyiapin mental aku gitu loh buat mondok gak ya gitu. Sekira aku istikharah dan aku cari pondok A, B, C, D, E, F. Dan akhirnya tiba-tiba ketemu ini. Dan aku emang tahu Amos tuh dari salah satu kakak kelas yang dulu yang ada alumni. Dan pas itu juga tuh ceritanya tuh gak sengaja lewat. Tiba-tiba tuh kayak, hah ini apa deh Almus? Kayak ijo-ijo, kayaknya ini pondoknya ada yang dimaksud gitu. Ternyata ya bener, dan aku udah connect banget sih sama pondok ini gitu. Kebanyakan santri-santri tuh mau masuk pondok tuh karena suruhan orang tua ya Kak? Iya. Nah itu gimana sih Kak? Jujur caranya biar menjadi motivasi biar dia tuh mau masuk pondok pesantren tuh bukan karena orang tua gitu? Jujur ya, kalau misalnya mempersalahkan tentang tuntutan orang tua tentang masuk pesantren itu menurut aku emang sedih banget, dan emang aku juga ngedengarnya juga prihatin juga sih sama orang-orang kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, bagi kalian yang emang dituntut sama orang tuanya buat mondok, emang berat banget sih, apalagi orang tua gitu kan. Tapi kalau kata aku kayaknya dijalin aja deh. Soalnya kita nggak akan pernah tahu gitu ridho orang tua di mana dan kesuksesan di mana, di perkataan siapa gitu. Jadi kata aku sih jalanin aja sih, enjoy aja gitu. Kira-kira gimana sih Kak perasaan kakak pas pertama kali jadi santri baru di Al-Mustafawiyah ini? Pastinya deg-degan banget. Ada deg-degan, ada senang, mixed feeling sih sebenarnya. Apalagi kayak pas aku bangun tidur pagi-paginya mau masuk pondok. Kan aku sini tanggal 3 Juli 2022, aku masih inget banget. Dan kayak pas masuk gerbang Almus tuh kan ratusan sambat dan santri baru. Itu langsung deg-degan, keringat dingin dan segala-galanya. So aku mikir, ya aku dapat teman baru nggak ya? But turns out ternyata emang semua pikiran jahat aku itu emang harusnya nggak dipikirin sih. Aku harusnya udah kayak bikin positif gitu dari situ. Dan ternyata aku di Almus ini tuh banyak berkembang dan aku banyak banget punya teman gitu. Jadi nggak seseram yang aku pikirkan gitu. Coba Kak,
ceritain salah satu pengalaman yang gak bisa terlupakan deh sampai sekarang. Jadi kalau misalnya pengalaman yang nggak bisa terlupakan itu, kalau lagi ada event sih, event apapun itu, kayak pas itu tuh event Evosart pas SMP, abis itu BTI 17-an atau enggak SC tentang Scout, tentang pramuka gitu. Pokoknya apapun itu eventnya buat aku itu berkesan banget. Kayak maupun itu momennya gitu, maupun momennya sedih, maupun momennya senang, pokoknya itu bener berkesan banget buat aku. Capek gak sih Kak kalau misal ada event, kan kita butuh persiapan ya kalau ada event. Capek gak sih Kak kira-kira? Apalagi di sini kita harus cari cara biar kita tuh bisa ada di event itu dan baik gitu. Kayak kita penampilan atau apa gitu. Pastinya susah sih, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang jadi panitia, aku panitia tuh baru cuman Evosart doang. Itu kayaknya masih level rendah banget ya di sini. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang susah gak sih buat kita tuh jadi peserta di event itu, ya pasti susah lah. Kayak kita harus nyiapin mental, terus kita nyiapin fisik, nyiapin otak juga, kita harus nyiapin yang baik. Tapi ya dengan semua itu kita jadi punya experience baru gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak ada lomba nih di Almus ini nih, kita tuh bisa briefing dulu gitu loh sebelum kita mulai lomba-lomba di luar. Jadi kayak menurut aku event-event di sini tuh berguna banget. Coba dong Kak, spill prestasi apa aja udah Kakak dapat? Kan Kakak SMP di Al Mustafawiyah nih. Coba dong Kak di spill. Alhamdulillah atas segala doa dan ridha Allah juga, ridha guru dan segala-galanya. Dulu aku sudah total di SMP tuh aku udah ikut 5 lomba. Wah, Dan alhamdulillah dulu tuh ada temen aku namanya Safa. Kalau Safa nonton ini, aku tuh udah ikut storytelling 3 kali sama dia. Pertama kali itu di Al-Kafi dan kedua kali itu dari Ulum. Dan alhamdulillah 3-tiganya itu kita nggak pernah dapat juara 2 ke bawah. wah keren Terus banget. yang sendirinya itu pas di pesantren algebra itu pertama aku English speech dan yang kedua aku broadcast Inggris. Dan dulu itu dapat juara 1 dua-duanya. Pesan dari Kakak nih, pertanyaan terakhir. Ada gak motivasi buat teman-teman, buat yang teman-teman yang mau masuk pondok deh? Ada gak Kak? Pastinya ada sih. Kalau gimana ya? Kalau misalnya ini tuh jangan bikin mindset buruk dulu gitu tentang pondok. Jadi sebenarnya tuh pondok tuh nggak serem itu. Kayak kalau misalnya kalian lihat tuh pondok itu serem, pondok itu ketat dan segala-galanya. Pondok itu nggak kayak gitu. Pondok itu tuh ketat karena ada alasan tersendirinya gitu. Buat kalian semua yang masuk pondok jangan takut, langsung terobos dari pondok, gak usah takut-takut, gak usah ragu, kulik semua yang kalian ingin tahu dari pondok gitu. Kayak sebenarnya pondok seru itu, pondok itu bisa bikin kalian jadi lebih berkembang, kayak gitu sih, dan pastinya bisa bikin orang tua kalian bangga dan bisa menjadi salah satu kunci buat kalian masuk surga. Nih Kak, akhir-akhir kayaknya teman-teman juga butuh quotes nih buat hari ini. Apa tuh Kak? Ada gak? Kalau hari ini, kayaknya sih jangan pernah ngeraguin apa itu takdir Allah dan janji Allah. Keren ya Kak, keren. Nah, itu dia cerita seputar obrolan kita tadi tentang pondok pesantren. Tadi udah dijelasin nih sama Kanuna. Kalau pondok pesantren itu seru guys, seru banget ya Kanuna ya. Seru banget sih. Seru banget. Jadi buat kalian yang masih ragu, coba deh jangan dengar pondok itu apa kata orang-orang, jangan apa katanya, tapi masuklah dan cari apa faktanya. Mungkin sekian segmen podcast kali ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ade Rahma Setio dan Saya Nana Fahira. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.